Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Ratnasari, NPM 31 dari mata kuliah Pengenalan Pola Paralel C. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma Kamens. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Kamens. Algoritma Kamens yaitu algoritma unsupervised learning. Karena termasuk pada algoritma unsupervised, maka dataset yang akan diklaster tidak memiliki label atau kelas. Tujuan akhir dari algoritma Kamens yaitu membuat klaster sebanyak K. Ada beberapa kelebihan juga pada algoritma Kamens itu, yang mana pertama mudah untuk diimplementasikan, kedua waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat, ketiga mudah untuk diadaptasi, dan yang keempat yaitu umum digunakan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari algoritma Kamens sendiri. Yang pertama, sebelum algoritma dijalankan, K pada buah titik diinisialisasi secara random, sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Kedua, dapat terjebak dalam masalah yang disebut curse of dimensionality. Hal ini dapat terjadi jika data pelatihan memiliki dimensi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga yaitu jika hanya terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan K titik yang diinisialisasi secara random. Namun, jika terdapat banyak sekali titik data, atau misalnya 1 miliar buah data, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut dapat dipercepat, namun dibutuhkan struktur data yang lebih rumit seperti D-tree atau hashing. Tahap pada clustering pada Kamens. Yang pertama itu menentukan K atau nilainya bebas sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk. Yang kedua, membangkitkan nilai random untuk pusat cluster awal atau centroid sebanyak K. Yang ketiga, menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus jarak Euclidean atau Euclidean distance hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Berikut adalah persamaan Euclidean distance. Pada gambar di bawah ini, itu persamaan dari Euclidean distance. Yang keempat yaitu mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid atau jarak terkecil. Yang kelima, memperbarui nilai-nilai centroid baru diperoleh dari rata-rata klaster yang bersangkutan dengan menggunakan rumus. Seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Centroid baru pada iterasi ke -1. Dan di sini saya akan memberikan contoh kasus pada perhitungan manual algoritma Kamens. Berikut contoh penerapan Kamens menggunakan contoh studi kasus, yaitu penjualan kartu Telkomsel pada setiap kota. Berikut ini langkah penerapan metode clustering Kamens pada penjualan kartu Telkomsel di beberapa daerah. Berikut contoh data yang sudah dikumpulkan dari beberapa kota, yaitu tabelnya ada di samping seperti yang ada di seperti ini. Ada beberapa area, yaitu sampai 14 area. Ada jumlah transaksi, jumlah volume data, dan juga ada rata-rata penjualannya. Seperti yang ditara pada gambar yang ada di slide ini. Pada tahap ini dilakukan data yang didapatkan sesuai dengan sistem yang akan digunakan dalam analisis data mining. Transformasi ini dilakukan dengan cara memasukkan data-data transaksi penjualan ke dalam aplikasi data mining. Pertama, menetapkan jumlah klaster. Jumlah klaster ditetapkan berdasarkan hasil transaksi penjualan, yaitu klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Oleh karena itu, jumlah klaster yang ditetapkan adalah 3 klaster. Yang kedua, inisialisasi pusat klaster atau centroid secara acak berdasarkan data skor hasil survei lapangan. Nilai pusat klaster dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel inisialisasi klaster. Klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Yang
Yang ketiga, dalam menghitung jarak setiap data terhadap pusat klaster. Misalnya untuk menghitung jarak instance pertama dengan pusat klaster pertama adalah di sini ada D11. Yang mana D11 diperoleh dari sini. Kan di sini ada 29,489 titik dan seterusnya, itu diperoleh dari ini 11 ini. Terus dihitung dan hasilnya memperoleh 0,00 sama. D12 itu sama. Diperoleh dari mana? Dari sini. 1, 2. Dan hasilnya adalah 46.882 dan seterusnya, sama dengan D13. Dan yang selanjutnya itu hasil dari perhitungan lengkap dari perhitungan clustering. Dapat diperoleh klaster pertama tadi kan hasilnya 0,00, klaster kedua kan tadi hasilnya 46.882, di sini tertera 46882 dan seterusnya sampai ke 14. Seperti ada yang tabel di sini. Yang langkah selanjutnya yaitu mengklasifikasi setiap data berdasarkan kedekatannya dengan titik pusat data atau sentroid, diambil berdasarkan tingkat penjualan rendah, sedang, dan tinggi dari sampel data penjualan Telkomsel. Di sini kan tadi sama dengan yang ada di slide sebelumnya, tapi di sini ada pengelompokan klasternya. Ini termasuk kelompok klaster yang keberapa? Di sini sudah tertera yang nomor 1 klaster pertama, klaster kedua, dan seterusnya. Ini adalah pengelompokan mengklasifikasikan data berdasarkan tingkat penjualan rendah seperti yang ada di tabel ini. Dan langkah selanjutnya yaitu memperbarui nilai sentroid. Sebagai contoh untuk klaster pertama terdapat 6 instance, yaitu instance ke 12678 dan 10. Dan catatan juga, semua instance ditampilkan, maka klaster pertama akan memiliki jumlah instance atau anggota klaster yang berikut contoh perhitungan untuk memperbarui sentroid dari 13 instance. Yang kelima, ulangi langkah 3 hingga 4 sampai anggota tiap klaster tidak akan berubah. Sekian pemaparan dari presentasi mengenai Kamenz. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.